Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9A, BC, sekarang waktunya Ibu bertemu lagi dengan kalian. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja dan siap menerima pembelajaran materi lanjutan dari yang kemarin. Mudah-mudahan materi yang kemarin bisa dipahami tentang pencerminan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita. Yang selanjutnya adalah tentang mau ini, bentar ya. Iya. Transformasi translasi. Kompetensi dasarnya masih sama dengan yang kemarin, menjelaskan transformasi geometri. Yang sekarang kita pelajari itu tentang translasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Apa translasi? Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran, Anda sekalian memahami konsep sifat translasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Misalnya, Ibu mempunyai sebuah bidang yang memiliki titik-titik koordinat seperti ini, membentuk persegi panjang. Kemudian Ibu pindahkan. Bendanya ini ukurannya sama, panjang dengan lebarnya. Tetapi dia berpindah posisi. Posisinya ini dinamakan dengan bayangan benda asal. Ukuran panjang dan lebarnya tetap sama. Nah, itu yang akan kita pelajari tentang translasi. Jadi translasi itu adalah suatu titik atau sistem yang mengalami pergeseran namun tidak merubah bentuk karena setiap titik penyusun sistem mengalami pergeseran yang sama. Ya, jadi bisa dipahami yang tadi ya. Nah, sekarang kalau hanya sebuah titik aja kita bisa memahami seperti ini. Misalnya ada titik P yang memiliki koordinat X dengan Y. Kemudian titik X ini digeser sejauh A di sumbu X. Titik Y ini digeser sejauh B di sumbu Y. Ya, maka bayangan titik P ini akan menjadi X bayangan dan Y bayangan. Titik bayangan ini, titik P bayangan ini berasal dari nilai X yang dikalikan dengan A. Ini perpanjangan, perpindahan sejauh A tadi di sumbu X. Kemudian titik Y itu ditambah dengan B. Perpindahan titik sejauh B di sumbu Y. Sehingga nilainya dari penjumlahan X ditambah A dan Y ditambah B itu adalah koordinat dari P bayangan. Sifat-sifat refleksi. Jika AB ditranslasikan menjadi garis AB ditranslasikan menjadi garis A aksen B aksen, maka garis AB sejajar dengan A aksen B aksen. Kita namakan A aksen itu berarti A bayangan, B bayangan, gitu ya. Seperti contoh yang tadi, luas benda bayangan sama dengan luas benda aslinya. Nah, ini adalah benda aslinya, kemudian bergeser. Maka luas benda ini sama. Kemudian bayangan benda, ini bayangan benda ya, sama atau kongruen dengan bayangan aslinya. Seluruh titik-titik yang ditranslasikan ikut bergerak dalam jarak dan arah yang sama. Misalnya Ibu menyebutkan ini titik A, titik B, titik C. Maka titik A itu ketika bergeser dengan nilai bayangannya titik B kemudian titik C, maka jarak dan arahnya itu sama. Ya, itu sifatnya. Kemudian yang kelima adalah dua atau lebih translasi yang berangkai dapat diwakili oleh sebuah translasi. Pada translasi yang bentuk bilangannya berupa matrik, X dengan Y, ini namanya matrik ya, maka apabila komponen X-nya positif, dia akan bergerak ke kanan, karena sumbu X yang sebelah kanan itu bernilai positif. Kemudian kalau komponen X-nya negatif, maka dia akan bergerak ke kiri.
Jika komponen Y bersifat bernilai positif, maka dia akan bergerak ke atas. Jika Y bernilai negatif, maka dia akan bergerak ke bawah. Nah, sekarang kita menentukan nilai dari yang Ibu jelaskan tadi. Misalnya X, Y, A, dan B adalah bilangan real. Translasi titik A yang nilai koordinat X, Y jika digeserkan ke aksis X sejajar dengan A dan menggeser koordinat Y sejauh D, maka bayangan titik A itu adalah X ditambah A dan Y ditambah B. Seperti yang tadi ya. Ibu perlihatkan yang tadi. Nah, ini ya. Jika titik X dengan Y digeser X-nya sejauh A, kemudian nilai Y-nya ini digeser sejauh B, maka bayangannya dapat dihitung X ditambah A, Y ditambah B. Jadi nilai bayangan titik B ini. Nah, kalau misalnya bentuk ini tadi, Ibu memisalkan nilai X-nya Ibu ganti 9 dengan negatif 8. Ini negatif 8 ya, titik A-nya. Kemudian translasinya negatif 3 dan 4. Berapa bayangan titik A atau A akseknya? Kita tulis dulu persamaannya. A, X, Y. Kemudian translasinya A dengan B. Berarti bayangan titik A adalah X ditambah A, kemudian Y ditambah B. Kita masukkan angkanya. Berapa X-nya? 9. Kemudian A-nya negatif 3. Kita masukkan 9 ditambah negatif 3. Nilai Y-nya negatif 8. Nilai B-nya 4. Kita masukkan negatif 8 ditambah 4. 9 ditambah negatif 3 adalah 6. Negatif 8 tambah 4 adalah negatif 4. Jadi bayangan titik A itu adalah 6 dengan negatif 4. Contoh yang kedua seperti ini ya. Jika translasi titik T memetakan A1 dengan negatif 2 ke titik A bayangan 4,3, tentukan translasinya. Ini bisa kita pahami ya, titik asalnya 1 dengan negatif 2. Kemudian titik bayangannya 4 dengan 3. Berapakah translasi yang dapat memindahkan titik A menjadi A bayangan? Nah, seperti ini. Titik A kan di sini ya, 1 dengan negatif 2. Dia bergeser. Nah, berhentinya di sini di titik 4,3. Berapa translasi pergeserannya ini? Maka nilai translasinya kita buat bahwa titik A tadi X, Y 1 dengan negatif 2, kemudian hasilnya 4 dengan 3. Titik T itu kan lambangnya A dengan B tadi ya, berarti titik A itu 1, X-nya kan 1 ditambah A, kemudian Y-nya negatif 2 ditambah B sama dengan A bayangan 4,3. Maka dari persamaan yang di sebelah kiri itu kita gabung dengan yang sebelah kanan. 1 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, ini jadi ini. 1 tambah A, maaf ya, A ya. 1 tambah A sama dengan 4. Kemudian 1 berpindah ke kanan, berarti 4 kurang 1, hasil A adalah 3. Kemudian nilai Y-nya negatif 2. Tambah B yang di sebelah kiri sama dengan 3. Kita tulis. Negatif 2 ditambah B sama dengan 3. Negatif 2 ke kanan menjadi positif 2. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi translasinya adalah 3 dengan 5. Ya. Kalau sebuah titik pun sama pembuatnya. Jadi apabila ada titik A 2,4, X-nya digeser sejauh A yang nilainya 3 satuan. Ya, kemudian titik B 4 digeser sejauh 5 satuan, maka titik bayangan dari A itu adalah 2 ditambah A-nya 3, B-nya 4 ditambah 5, hasilnya 5 dengan 9. Kemudian apabila bentuk translasinya adalah matriks A dengan B dilanjutkan matriks C dengan D,
maka matrik ini harus diwakili oleh sebuah translasi. Matrik A dan B ditambah dengan matrik C dan D akan menjadi matrik A tambah C, B tambah D. Nah, apa hubungannya dengan translasi? Misalnya seperti ini. Ada sebuah titik B, negatif 6 dengan 11, ditranslasikan oleh matrik 7 dengan negatif 5, kemudian dilanjutkan dengan translasi 2 dengan negatif 4. Tentukan koordinat bayangan titik B. Dari titik B ini asalnya, kemudian bayangan titik B berapa B aksennya. Maka kita pedulikan dulu matriknya. Ya, matrik 7 dengan negatif 5 ditambah dengan 2 dengan negatif 4, maka dijumlahkan ke samping. 7 tambah 2, negatif 5 tambah negatif 4. Hasil penjumlahan matriknya 9 dengan negatif 9. Nah, penjumlahan matrik ini merupakan nilai T-nya. Yang atas itu adalah nilai A, yang bawah itu adalah nilai B. Kemudian titik asalnya itu adalah negatif 6 dengan 11. Maka bayangannya X ditambah dengan A, berarti negatif 6 ditambah 9. Kemudian Y nilainya 11 ditambah negatif 9. Maka penjumlahan dari negatif 6 tambah 9 itu adalah 3. Kemudian 11 dikurang ditambah negatif 9 itu 2. Maka bayangan titik B itu adalah 3 dengan negatif 2. Semoga bisa memahami materi yang Ibu sajikan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.